Apa kabar saudara sahabatku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Dr. James Alan Raru. Pada kesempatan ini saya akan memberi sedikit kabar ya tentang eh, sudah adanya lampu hijau untuk revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran atau UU Pradok akan dibahas oleh DPR RI Komisi 9 bersama-sama dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Jadi memang kedua undang-undang ini sangat terkait. Kita harus berbicara dari hulu sampai ke hilir. Karena memang kalau permasalahannya itu hanya diselesaikan di hulu saja, sedangkan di tengah atau di hilir dibiarkan, juga percuma ya, akan tidak menyelesaikan masalah. Jadi memang betul-betul permasalahan itu harus diselesaikan dari bagaimana menghasilkan dalam tanda petik produk-produk dokter Indonesia, sekaligus bagaimana dokter-dokter Indonesia ini melaksanakan pelayanan kesehatan, dalam hal ini praktek kedokteran. Jadi betul-betul undang-undang ini harus bersinergi dan harus terjadi harmonisasi di sini, sehingga semua rencana atau program pemerintah itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kesehatan rakyat Indonesia. Jadi memang sangat dinanti revisi kedua undang-undang ini, baik undang-undang pendidikan kedokteran atau undang-undang praktek kedokteran, akan menambah konten atau kandungan berbagai aturan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena kalau kita contohkan saja undang-undang praktek kedokteran, itu sudah sangat lama ya, pada tahun 2004. Jadi memang sudah sangat dibutuhkan untuk diperbaiki, direvisi menjadi lebih baik. Nah, dengan kita merevisi Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka memang diharapkan permasalahan bagaimana distribusi dokter di seluruh Indonesia, bagaimana daerah-daerah yang tidak ada atau sangat sedikit dokter spesialisnya itu dapat terpenuhi. Tentu saja memang pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya adalah laboratorium dan alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan. Karena memang meskipun dokternya sudah merata, sudah dibangun sarana pelayanan kesehatan atau Fasiankes, tetapi ternyata alatnya untuk melakukan pemeriksaan kedokteran tidak ada atau terbatas. Untuk pemeriksaan laboratorium juga reagennya tidak ada, atau sudah didiagnosis penyakitnya tapi obat-obatannya tidak ada, kosong. Jadi itu sama saja. Jadi memang betul-betul bagaimana dirancang, direncanakan dan dilaksanakan pelayanan kesehatan yang betul-betul komprehensif, paripurna, sehingga baik itu SDM, baik itu Sarpras maupun sarana penunjang lainnya. Dan tidak lupa juga adalah bagaimana menyiapkan insentif yang sesuai bagi para dokter sehingga mereka mau untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Termasuk juga bagaimana memberikan jaminan keamanan bagi para dokter. Oleh karena itu, sangat baiklah. Saya yakin masyarakat akan sangat menyambut revisi atau perbaikan Undang-Undang Praktek Kedokteran maupun Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, sehingga akan memberikan hasil peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Jadi sekali lagi, perubahan ini janganlah kita tentang, karena semata-mata perubahan ini adalah untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu,
kabar yang saya dengar, kemungkinan Menkumham sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, juga sudah berkomunikasi dengan DPR RI untuk mencari formula, mencari waktu yang pas untuk membahas kedua undang-undang ini. Sehingga berbagai persoalan yang menghambat program pemerintah yang betul-betul sangat dibutuhkan saat ini, khususnya adalah distribusi dan pemerataan tenaga dokter secara khusus dan tenaga kesehatan secara umum di seluruh Indonesia itu dapat terpenuhi dan dapat melaksanakan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia tercinta. Demikian saudara-saudara, sampai kita bertemu lagi di postingan yang berikut. Salam sehat.